Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin lebih spesifik lagi ya untuk anak-anak dengan kondisi tertentu atau anak-anak dengan kondisi ADHD. Yang saya harus pakai contekan nih ya adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, sebenarnya bagaimana sih anak ADHD ini? Bagaimana kita ketika itu menjadi bagian dari keluarga kita, penanganannya seperti apa dan treatment yang tepat untuk anak ADHD itu seperti apa. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Baik Mbak Ayu. Hari ini perbincangan kita sedikit berat nih Mbak Ayu ya tentang ADHD. Nah, kalau kita bicara tentang ADHD sendiri, mungkin masih banyak yang belum tahu. Ini kondisi seperti apa yang dialami oleh seseorang? Oke, kalau kita berbicara mengenai ADHD itu sebetulnya kan adalah seperti yang tadi Dika sampaikan ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kalau kemudian di versi Indonesia itu sering dibilang gangguan pemusatan perhatian, karena memang permasalahan pada anak yang kemudian permasalahannya adalah di kesulitan untuk memberikan fokus atau perhatian gitu kan ya. Dan kemudian ada kondisi yang memang hanya kesulitan untuk fokus tidak disertai dengan hiperaktivitas, itu namanya ADD. Ada juga yang atau Attention Deficit Disorder, ada juga yang memang disertai juga kesulitan untuk pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas. Jadi itu yang ADHD. Concernnya atau isunya ada di kesulitan anak untuk kemudian fokus melakukan satu aktivitas tertentu, di mana pada akhirnya anak mengalami kesulitan-kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Dikarenakan kesulitan dia fokus memberikan fokus pada satu aktivitas atau kegiatan tertentu. Nah, kalau kita bicara berarti kan fokus yang menjadi fokus juga gitu kan ya. Nah, biasanya anak sendiri kalau pertumbuhan anak atau perkembangan anak yang memang berjalan sesuai tahapannya. Fokus itu bisa benar-benar terlihat tuh di usia berapa? Kalau misal kita boleh ngambil beberapa referensi gitu ya, menyampaikan bahwa fokus anak memang sebetulnya sejalan dengan usianya. Kalau usianya masih 3 tahun, 4 tahun gitu, biasanya fokusnya ya serentanan sekitar usia tersebut gitu. Jadi kalau anak usia 3 tahun atau 4 tahun dia udah bisa fokus dalam waktu yang cukup lama, 6 menit, 7 menit, 8 itu sebenarnya udah bagus itu banget. Berarti kondisi yang sebenarnya yang luar biasa justru ya. Betul, cuma kadang-kala sebagai orang tua suka gitu, kok nggak selesai ya tugasnya gitu, karena punya over ekspektasi terhadap kondisi anak gitu. Oke. Kalau bicara anak ADHD, di usia berapa kita bisa melihat ada yang berbeda atau ada yang di luar dari kondisi atau tahapan perkembangan yang seharusnya? Oke, sebetulnya kalau misal kita melihat dari tahapan perkembangannya gitu kan ya, ada beberapa hal yang memang mungkin sudah bisa menjadi seperti ini, ada kemungkinannya ya, kok ini fokusnya sulit ya, kok sepertinya gerakannya tidak terarah untuk menyelesaikan satu tugas tertentu ya. Hiperaktivitas memang bergerak, tetapi kok seperti tidak ada tujuannya ya gitu. Itu mungkin bisa dilihat dari usia yang lebih kecil. Tetapi sebetulnya ketika kemudian kita mau menegakkan diagnosa ADHD, itu perlu dilihat dalam beberapa setting situasi. Nggak bisa hanya di rumah saja, nggak bisa hanya pada saat bermain oleh orang tuanya saja. Tapi perlu juga melihat pada saat dia berada di setting sekolah. Misalnya dia sudah TK gitu, di sekolahnya bagaimana gitu. Apakah di sekolah itu terjadi, di rumah terjadi, di situasi yang lain terjadi gitu. Nah, beberapa checklist yang harus dipenuhi termasuk juga rentan perhatiannya, kemudian kemampuan menyelesaikan tugas, mudah terdistraksi atau tidak, dan itu terjadi di beberapa setting situasi gitu. Jadi kebanyakan gitu ya baru kemudian tegak diagnosanya setelah anak mengikuti kegiatan sekolah yang formal gitu. Karena pada saat kita menegakkan diagnosa kita perlu untuk membandingkan di beberapa setting situasi tertentu. Walaupun di usia sebelumnya mungkin bisa udah terlihat tapi diagnosanya belum valid, belum benar-benar tidak kemudian tegak gitu loh bahwa ini di beberapa setting situasi gitu. Jadi nggak bisa cuma karena situasi di rumah saja. Di rumah nggak bisa ya? diam, kemudian orang tua menyimpulkan anak saya ADHD, ya nggak bisa begitu gitu. Dan hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena ketika kita udah memberikan labeling pada anak secara tidak langsung, maka itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir terhadap anak kita dan bagaimana kita bersikap terhadap anak kita. Sementara apa yang kita pikir dan apa yang kita lakukan terhadap anak itu kan berpengaruh besar terhadap bagaimana anak mengkonsepkan tentang siapa diri saya, bagaimana saya, dan itu kaitannya sama kepercayaan diri dan banyak hal yang lain. Nah, makanya sebetulnya ketika mendapati satu hal yang kok saya ragu ya, nggak apa-apa banget untuk cross check tumbuh kembang anaknya seperti apa, sudah sesuai tahapan perkembangan, atau kalaupun memang ada yang terlambat, itu bisa untuk dikejar sebelum akhirnya sampai di titik
tertentu yang akhirnya udah tegak nih diagnosanya Oke, gitu. jadi sebenarnya perlu ada istilahnya pelan-pelan gitu, nggak langsung labeling, oh ini kayak gini. Karena treatmentnya dan sikap kita juga akan berbeda saat Ya, kita betul. sudah memberikan label tertentu pada anak kita Iya. gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, dan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu ibu yang mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa, ada Ibu Iin. Halo Ibu Iin. Halo Mbak, Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Kumpul Keluarga. Baik Ibu Ya. Iin, hari ini kita mengangkat tema tentang anak dengan tantangan ADHD. Ya, kalau bicara tentang anak ADHD, mohon maaf, mungkin apakah Ibu punya pengalaman atau memang dekat dengan kondisi ini? Mungkin bisa diceritakan Ibu? Anak saya sendiri ADHD ya, Mhm. sekarang udah usia 18 Usia tahun. 18 tahun. Usia berapa Ibu tahu putra atau putri Ibu? Putra. Putra. Nah, di usia berapa Mm-mm. putra Ibu akhirnya terdiagnosa memang ADHD dan Tegak diagnosa itu umur 6 tahun 6 waktu tahun. masuk kelas 1 SD ya. Sebelum diagnosa, apa yang Ibu rasakan akhirnya memutuskan mungkin berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk mendapatkan diagnosa yang tepat? Apa sih yang Ibu lihat dari putra Ibu sendiri? Sepertinya ada suatu hal yang berbeda nih dari anak lainnya. Kalau dari TK sih sebenarnya saya udah sekolahin dari umur 3 tahun ya, Oke. karena nggak bisa diem di rumah, loncat-loncat terus saya masukin kayak PAUD gitu, saya pikir biar ada sosialisasi, ternyata dia nggak bisa sosialisasi. Dan akhirnya masuk umur 4 tahun itu saya pindahin ke TK, TK-nya nggak bermasalah sih, mungkin karena sedikit ya, satu kelas itu cuma 10 orang dengan 2 orang guru gitu ya kan, dan saya udah info ke mereka kalau dia hiperaktif banget. Sama sekali saya belum tahu kalau itu dia ADHD. Oke. Begitu dia masuk SD, SD pertama reject karena katanya dia tidak bisa kerjasama, ya kan. Yang kedua saya masukin di SD kedua, mereka welcome karena itu ada kerjasama dengan Singapura ya, bukan lokal. Yang ketiga itu udah last minute banget, salah satu SDIT. Saya masukin, akhirnya dengan 200 sekian pendaftaran dia bisa diterima. Itu sih di situ sih tegak diagnosanya, karena kan kalau SD itu udah 45 menit ya, satu matpel. Ya. Nah dia nggak bisa diem, hanya sekitar 15 menit dia akan kabur gitu. Baik. Kalau nggak dia keliling-keliling di kelas, ganggu-ganggu temennya gitu loh. Tapi setiap ditanya dia tahu, bisa jawab gitu. Cuma kalau untuk mengerjakan, untuk menulis, itu perlu kerja keras banget pada saat itu ya, sebelum tegak diagnosa. Akhirnya saya dipanggil pihak sekolah, terus harus konsul kayaknya nih gitu. Ya udah akhirnya konsul. Pada saat itu asesmen selama 6 bulan baru tegak diagnosa. Baik, ini sejalan dengan apa yang Mbak Ayu tadi ceritakan juga ya, dijelaskan di sebelumnya bahwa nggak bisa langsung diagnosa begitu aja. Bahwa bahkan setting situasinya ini sampai 3 tingkatan sekolah, di PAUD, TK, SD. Bahkan mungkin dari PAUD juga alasannya disekolahkan di usia dini itu karena kondisinya sangat-sangat aktif begitu kan. Dan bahkan belum tegak diagnosa di situ. Memang perlu tahapan untuk bisa meyakinkan bahwa anak ini memang perlu penanganan berbeda ya Mbak Ayu ya? Betul, karena kalau dari sisi psikolog gitu kan ya, atau profesional, tidak akan sedemikian mudah kita memberikan label bahwa oh ya ini putra bapak atau ibu gitu adalah anak dengan ADHD. Itu tidak akan semudah seperti itu gitu. Karena diagnosa
kadangkala gitu pada akhirnya menjadi satu label tertentu yang kemudian mempengaruhi banyak hal dan aspek kehidupan baik orang tua maupun anak. Betul. Oleh karenanya memang penegakannya benar-benar butuh sangat teliti dan berhati-hati sekali. Makanya sangat wajar sekali ketika tadi pada akhirnya baru tegak di usia 6 SD karena memang harus dilihat di beberapa setting situasi sosial dan kemudian ada beberapa hal yang mungkin masuk sudah checklist kriterianya gitu kan. Karena kan nggak boleh terlihat hanya dalam 2 minggu kondisinya berubah seperti itu kemudian kita beri label, itu tidak bisa, harus dalam pantauan psikolog dan mungkin saat itu psikolognya juga mungkin visit ke rumah, ke sekolah, melakukan seperti itu kan untuk kemudian bisa menegakkan diagnosa tersebut. Nah, Ibu Iin sendiri akhirnya setelah tegak diagnosa, apa yang Ibu ini pastinya ada kondisi-kondisi, pastinya apa benar saya itu kan ada rasa-rasa yang menolak, rasa-rasa mungkin bahkan ragu pada kondisi benar nggak sih, kadang-kadang begitu kan, mau cari second opinion lagi gitu. Apa justru Ibu Iin karena memang sudah melalui beberapa tahap akhirnya oke, menerima dan saya harus bekerja sama dengan tenaga profesional untuk sama-sama nih mendidik anak saya? Sebenarnya sih sudah menerima ya dari waktu TK itu kan banyak trouble ya kan yang jadi dilalui sudah gitu memahami ya Bu ya? Seperti dia, cuma kalau dibilang ADHD itu mungkin 18 tahun yang lalu itu masih awam banget ya. Sekarang aja juga orang kan nggak semuanya kenal ADHD gitu ya. Jadi mereka beranggapan bahwa itu adalah autism. Sebenarnya kan beda jauh nih autism sama ADHD gitu ya. Dan akhirnya memang saya hanya menempuh mengikuti alurnya aja. Jadi dari psikolog terus ke psikiater karena memang dia ADHD yang komplit gitu kan ya, bukan inatensi aja tapi ada hiperaktif, semuanya lengkap di 3 type ADHD. Akhirnya saya ke psikiater dan memang dianjurkan untuk pakai stimulan. Nah, pakai stimulan ini yang kita keluarga berpikir nih tergantung nggak, ketergantungan tidak gitu kan ya. Nah, akhirnya kita coba perlahan kita coba karena itu mengganggu banget, mengganggu buat dia juga, mengganggu juga untuk sosialisasi dia juga gitu. Jadi untuk pemakaian stimulan aja pun nggak langsung klik ya, itu berulang-ulang, kita 1 minggu kita coba belum cocok, balik lagi. Jadi itu selama 1 bulan itu kita udah bolak-balik, akhirnya klik di tertentu dan itu sesuai dengan kebutuhan dia, dengan jadwal sekolah dia, kapan dia harus minum, kapan dia harus break gitu. Jadi memang benar-benar harus kerja keras sampai yang pencapaian sekarang. Ibu, ini kan pastinya tadi dari anak-anak masuk lagi ke usianya lebih besar lagi, remaja. Sekarang sebenarnya sudah mau mulai ke arah remaja, akhir udah mau dewasa gitu ya Ibu ya. Apa yang Ibu rasakan? Putra Ibu perkembangannya dari usia ke usia atau justru memang ada tantangan baru justru di usia-usianya makin besar? Sebenarnya tantangan baru itu pada saat masa-masa transisi seperti dari TK ke SD, SD ke SMP, terus SMP ke SMA. Nah itu struggling gitu buat saya gitu. Karena kan saya nggak bisa baca pikiran dia yang hitungan detik itu berubah gitu kan ya. Nah bagaimana saya bisa ngikutin dia tapi dengan satu keteguhan gitu. Maksudnya skala prioritasnya ini yang mana gitu. Sekarang itu masih struggling gitu ya. Skala prioritas tadi dia belum bisa menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang bisa entar gitu ya. Jadi sebagai orang tua cuma bilang tanggung jawab. Kembali lagi tanggung jawab untuk diri sendiri. Ibu Iin, di sini kan ada psikolog kita, Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini tentang putra Ibu juga boleh, silakan Ibu. Ibu, saya mau tanya, kalau untuk ADHD itu untuk konsistensi dan menentukan skala prioritas itu ada cara tertentu nggak sih gitu? Oke. Baik, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Ini buat tugas itu deadline-nya selalu terlewati gitu. Iya betul sih, bisa dipahami strugglingnya dengan itu gitu kan. Pasti. Ya, karena memang kesulitan untuk kemudian menentukan mana yang penting dulu dan kemudian karena idenya cepat berpindah, impulsivitasnya juga mungkin masih kenceng ya Bu ya.
masih. Itu kan pada masih, akhirnya kan masih. sering teralih dari satu tugas ke tugas yang lain, sering beralih dari satu Iya. fokus ke fokus yang lain gitu kan ya. Saya percaya mungkin sudah banyak sekali cara yang bahkan mungkin Ibu In jauh lebih banyak mencoba lagi, dibandingkan dengan apa betul. yang akan saya sarankan gitu kan ya. Kaitannya lebih kepada membantu untuk membuat tugas yang lebih rutin Betul. gitu kan. Rutin chartnya itu dibuat karena kan biasanya agak kesulitan dengan satu tugas yang berpindah-pindah dan tidak ada rutinnya gitu kan. Mungkin Iya. rutin chart itu harus dibuatkan lagi. Memang pada akhirnya begitu masuk usianya remaja dan dewasa itu agak menantang karena begitu masuk usia remaja kan hormonnya juga ikutan berubah. Ya. Nah itu yang kadang-kala pada akhirnya rutin yang udah kita buat pada saat masih SD itu atau masih usia kecil-kecil itu bergeser lagi dan banyak struggling lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, dicoba untuk kemudian tetap membuat rutin chart, kemudian melibatkan, mengingatkan, emang nggak ada lelah-lelahnya sebagai orang tua dalam kondisi ini harus ngingetin lagi, harus ngasih tauin lagi gitu kan ya. Iya. Membantu untuk bikin reminder jadwal atau jika memang cukup mampu untuk menggunakan bantuan teknologi seperti gadget, scheduling yang bisa dituliskan di situ bisa membantu untuk reminder, oh dimasukin schedule-nya dari awal, dari pagi hari gitu, apa-apa yang harus dilakukan gitu. Oke, luar biasa. Ya Ibu ada yang ingin tambahkan Ibu? Sudah Cukup dilakukan. ya. Tapi kan yang Sudah penting kalau dia lagi asik dengan hobinya, Nah, reminder tadi bunyi pun dia ya udah diberhentiin aja, dia masih lanjut gitu. Jadi ada reminder tambahan nih, Ibu harus panggil ya, harus panggil. Biasanya kadang-kadang gitu ya, alarmnya sudah nyala, dia anak-anak kita juga gitu, alarmnya sudah nyala, tetap aja tidur padahal waktu sekolah. Tapi kalau udah ibunya yang panggil, bangun langsung langsung kamar mandi. Luar biasa Ibu In, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul sama-sama. Keluarga. Tetap jaga kesehatan, salam untuk putranya ya. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang anak ADHD. Mbak Ayu, tadi kalau kita bicara tentang anak ADHD dan pengalaman Ibu In sendiri ya dengan putranya yang 18 tahun gitu ya. Dan ini ternyata setiap fase tantangannya beda lagi. betul. Ya nggak sih, kadang-kadang kan kita berpikir kalau sudah diberi kebiasaan, ini akan nanti terus lanjut nih kebiasaannya sampai nanti gitu. Tapi ternyata di fase-fase tertentu justru kebiasaan itu bisa berantakan lagi, harus kayak puzzle ya diberesin lagi gitu. Ini bisa berubah terus. Berarti si orang tua dengan anak tantangan ini memang perlu energi yang luar biasa. Iya, Nah, energi yang luar biasa ini kan kadang-kadang bisa low juga nih Mbak Ayu. iya benar. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika kayaknya energinya nih saya lagi nggak ada banget nih. Untuk ingetin nih saya udah nggak bisa, gawainya udah nggak bisa lagi membantu. Tapi saya butuh juga recharge diri saya. Apa yang harus dilakukan? Berbagi tugas ya, orang tuanya di rumah harus punya support system gitu. Harapannya punya support system yang cukup mendukung bagi orang tua untuk setidaknya kalau misalnya memang dalam kondisi yang sedang tidak siap untuk berhadapan pada situasi menantang, saya sukanya bilang situasi menantang gitu kan ya, atau perilaku yang mungkin cukup menantang bagi orang tua gitu kan ya step back, mundur. Karena kalau dipaksain pun yang ada stres dua-duanya, anaknya juga secara emosi akan terpengaruh karena memang orang tua tentunya kan emosional pada saat kondisi-kondisi gitu. Saat kita lelah, kemudian harus berhadapan pada situasi yang menantang, seringkali outputnya kan jadi di luar kontrol. Nah makanya kalau dalam kondisi seperti itu idealnya adalah yang memang mundur. Ambil langkah dulu untuk kemudian tidak berada dalam situasi tersebut. Jika memang urgent untuk dihadapi gitu kan, artinya adalah butuh bantuan support system lain, pasangan, orang tua, adik, kakak, atau mbak mungkin yang bisa menghandle anak kita. Sebenarnya kita memulihkan diri terlebih dahulu. Dan untuk memulihkan diri juga bagi orang tua bukan sesuatu yang kayak nggak boleh capek gitu. Wajar banget perasaan capek dan lelah tersebut, apalagi ketika kita berhadapan pada situasi yang cukup berat dalam jangka waktu yang lama gitu kan ya, dari dulu sampai sekarang gitu kan ya, dan masih terus berjalan misalnya. Jadi kalau misalnya lelah ya nggak kenapa-napa, istirahat aja dulu. Karena bagi sebagian orang tua ada yang
mungkin berpikir saya nggak boleh capek. Kalau capek gimana anak saya? Ya gimana, masa orang nggak capek ya? Betul. Capek boleh-boleh aja gitu. Betul. Dan memang orang tua ya wajar banget capek karena apapun yang dihadapi itu ya memberikan kelelahan tersendiri yang nggak terkecuali anak ya kan. Betul. Oke. Nah, Mbak Ayu kan ada mungkin ya kalau saya punya cerita sedikit tentang seseorang sosok yang mungkin terkenal juga di Indonesia. Dia dengan tantangan ADHD dan waktu itu karena dia bisa fokus 4 menit saat memintal benang. Di situ dia akhirnya melihat orang tuanya melihat sepertinya anak ini punya ketertarikan sendiri pada benda tersebut. Yang akhirnya justru membuat dia mengantarkan dia menjadi seorang desainer luar biasa di Indonesia gitu ya. Akhirnya dia membuat bajunya dengan tangan dan ini membuat fokusnya justru berkembang di sana. Sebenarnya pastinya ada kelebihan dari kondisi ini. Apakah memang sebenarnya orang tua bisa mencari hal-hal tertentu yang bisa menjadi minat anak yang justru bisa dikembangkan dan membantu dia juga dalam kondisi tersebut? Iya betul, makanya dalam setiap penanganannya gitu kan ya, selain membuat perilaku tersebut menjadi lebih adaptif, dalam artian bisa lebih diterima oleh lingkungan sekitarnya dan kemudian tidak menjadi mengganggu. Kayak tadi kan Ibu In ceritakan nggak bisa duduk diam di kursi, makanya harus jalan-jalan terus, pada akhirnya mengganggu lingkungan sekitarnya gitu kan. Selain membuat kemudian perilaku tersebut menjadi lebih adaptif dan bisa lebih diterima begitu kan ya, salah satu PR-nya memang juga adalah menemukan bakat dan minat anak tersebut. Ini gitu. Penting ya? Ini penting karena bagaimanapun kan ketika kita percaya pada saat kita melakukan sesuatu pekerjaan yang memang itu menjadi peminatan kita, pada saat kita menghadapi situasi yang sulit terkait dengan hal tersebut, motivasinya jauh lebih besar, energinya jauh lebih banyak, kemudian kita pun juga merasa jadi jauh lebih mudah untuk melakukan tugas tersebut. Why not kita cari itu dan kemudian kita kembangkan itu menjadi suatu bakat yang berkembang, bisa menjadi hal yang nanti mendukung kemandirian anak pada saat ia dewasa gitu. Emang itu harus dilakukan dan memang itu harus ditemukan gitu. Harus digali, harus ditemukan dan dicari gitu. Dan menurut saya gitu kan ya, dengan banyaknya atau beragamnya jenis pekerjaan di zaman ini atau di masa ini gitu, itu sedikit banyak harapannya membantu orang tua untuk memberikan banyak alternatif pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh anaknya gitu, dengan situasi atau dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki. Gitu. Baik, jadi sebenarnya nggak boleh lah, kadang-kadang kita melihat ya mungkin inspirasi dari orang, oh dengan ini bisa jadi nggak cocok dengan anak kita, jadi memang kita harus cari betul-betul, dan saat cari dan mungkin ketemu itu yang harus dikembangkan ya, dan kadang-kadang bisa berubah juga ya Mbak, minatnya sekarang ini, besok apa, dan itu yang sebenarnya harus dicari dan digali. Nah kalau bicara lagi mungkin ini memang jadi satu hal yang penting, singkat sih Mbak Ayu, apa yang jadi pesan terpenting seseorang ketika kita mendapati memang anak kita dengan kondisi tersebut dan kita mau dia bisa menjadi anak yang mandiri nanti. Oke, satu jelas kalau misal ini fasenya kan panjang ya. Ketika memang baru berhadapan pada situasi tersebut, paham ada proses denial, anger, kemudian bargaining, depression sampai pada akhirnya acceptance gitu. Tapi mudah-mudahan siapapun yang sedang berada dalam situasi ini Tuhan segerakan untuk kemudian sampai ke tahapan acceptance sehingga bisa kemudian berpikir apa yang harus dilakukan untuk buah hati saya. Kemudian selain berpikir bagaimana membuat menjadi lebih adaptif gitu, penting juga bagi orang tua untuk mulai memiliki mindset bahwa sekarang ataupun nanti mungkin anak ini akan sendiri tanpa saya atau tanpa ayahnya gitu kan ya, yang membuat kita punya PR untuk mengajarkan kemandirian terhadap anak tersebut. Dimulai dari bekal-bekal kecil yang bisa kita berikan untuk dia, kemandirian urus diri pribadi, kemudian kemandirian dalam bersekolah, termasuk juga pada akhirnya kemandirian secara finansial. Hal-hal apa yang kita bisa lihat sebagai satu kelebihannya dan kita bisa arahkan itu untuk membantu dia menjadi lebih mandiri, kemudian menjadi pribadi yang memang mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan hidupnya nanti. Mbak Ayu makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Baik, pemirsa itu dia. Semoga ini bisa menjadi catatan penting untuk Anda atau mungkin untuk keluarga Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.